Halo Sobat Digital, kembali lagi dalam Jejak Digital, rekaman peristiwa penting yang terjadi di sekitar benua kita. Hari ini, Rabu 13 Mei 2026. Kita awali dengan kisah heroik dan dramatis dari musibah kebakaran di Jalan Jok Mentaya. Kita juga akan menyimak suara mahasiswa yang menuntut kesejahteraan guru, hingga upaya pemerintah dalam mengantisipasi hantavirus. Tak lupa ada jejak sidak Wali Kota Banjarbaru di SPBU. Pelatihan penyelamatan air Satpol PP Kabupaten Banjar, hingga kolaborasi besar untuk melindungi karya intelektual mahasiswa kita. Bersama saya Aulia Tasya, inilah rekaman Jejak Digital selengkapnya. Sobat Digital, kita ke informasi yang pertama. Kesigapan warga dan mukjizat terjadi di tengah kobaran api yang melanda permukiman padat Jalan Jok Mentaya pada Selasa siang. 3 buah rumah terdampak dengan satu diantaranya rata dengan tanah. Kepulan asap hitam membumbung tinggi dari salah satu rumah di Jalan Jok Mentaya, Kota Banjarmasin pada Selasa siang. Api yang diduga bermula dari bagian dapur salah satu rumah warga ini dengan cepat merembet ke bangunan di sekitarnya. Berdasarkan keterangan sejumlah saksi mata di lokasi kejadian, api pertama kali terlihat dari area belakang rumah. Kebocoran pada tabung gas LPG 3 kg diduga menjadi pemicu utama munculnya titik api yang kemudian menghanguskan satu buah rumah dan merusak 2 rumah lainnya di sebelahnya. Jadi kompor itu, kompor gas melon itu udah jadi api besar, ditarik udah bisa lagi, disiram melawan, otomatis kan saya nggak bisa narik gas itu, jadi saya balik lagi ke sini, ternyata di sini udah dihantam api. Cepatnya respon dari petugas pemadam kebakaran swasta maupun pemerintah yang tiba di lokasi membuat api berhasil dikendalikan dalam waktu kurang lebih 20 menit sehingga tidak merembet ke area yang lebih luas. Warga juga mengevakuasi seorang lansia yang terjebak di dalam satu rumah terdampak. Dengan sigap, warga menggotong lansia tersebut ke tempat yang aman. Ke sana kita nyelamatkan lansia sama anak-anak. Begitu taruh di rumah RT, api itu sudah membubuk di dalam. Nah, kita begitu PLN lambat, sedangkan BPK itu ada sudah standby, kita suruh semprotlah di bawah gitu. Jadi api itu nggak sampai ke atas sebenarnya. Jadi nggak pelapon-pelapon yang samping-samping aja, nggak sampai membubuk ke atas. Meski api sudah berhasil dipadamkan, penyebab pasti kebakaran kini masih dalam proses penyelidikan pihak kepolisian dari Polresta Banjarmasin. Saidah Aisyah, Kompas TV, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Seorang lansia penyandang lumpuh terjebak di dalam kamar saat api mulai mengepung di kebakaran Jok Mentaya Selasa siang. Dengan sisa tenaga, ia berhasil mengesot keluar rumah sebelum akhirnya diselamatkan warga. Sebuah perjuangan hidup yang luar biasa di tengah musibah. Semoga para korban diberikan ketabahan dan segera mendapat bantuan. Isak tangis tidak terbendung dari wajah Ngatemi. Usai dirinya berhasil lolos dari kobaran api yang melanda permukimannya di Jalan Jok Mentaya, Banjarmasin. Nenek 75 tahun tersebut terpaksa mengesot keluar dari kamarnya saat api dengan cepat melalap bagian atap dan dinding Selasa siang. Saat kejadian, Ngatemi sedang tertidur pulas bersama cucunya yang baru berusia 5 tahun. Ia baru tersadar setelah merasakan hawa panas yang luar biasa pada bagian kakinya akibat terkena jilatan api yang sudah membesar di dalam rumah. Batas ulun ini panas keduanya, kenapa nih sekali naik di kamar itu tapi tinggal api. Apinya sudah ke atas, panas benar ulun. Korea kayak ulun, tolong ya ulun. Keluar aja tadi pintu enggak? Keluar penting kau. Setelah berhasil mengesot hingga ke area gang, warga yang melihat kondisi Ngatemi langsung sigap menggotongnya ke tempat yang lebih aman. Mendengar kabar musibah tersebut, anak korban langsung bergegas pulang dari tempat kerja. Diketahui selama ini Ngatemi tinggal bersama satu orang anak dan cucunya yang saat kejadian sedang ditinggal bekerja sehingga rumah dalam kondisi sepi.
Dari ada kawan mengirim, lawan juga banyak orang sini yang nelpon bahwa sudah jadi rumah mama terbakaran gitu. Dengan kakak sebenarnya, dengan anaknya kakak, tapi kakak pas lagi begawinya turun sungsung dah. Berarti bertiga kan Pak di rumah? Bertiga di rumah. Bertiga. Kini Ngatemi bersama keluarganya hanya bisa meratapi nasib dan mengungsi ke tempat kerabat. Mereka sangat berharap adanya uluran tangan dan bantuan dari pemerintah maupun dermawan guna meringankan beban usai kehilangan tempat tinggal. Saidah Aisyah, Kompas TV, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Sobat Digital, perjuangan kembali disuarakan di halaman gedung DPRD Provinsi Kalimantan Selatan. Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam aliansi gabungan menggelar aksi unjuk rasa menuntut prioritas anggaran untuk pendidikan. Poin utamanya adalah perbaikan nasib dan kesejahteraan guru honorer yang selama ini dinilai masih jauh dari kata layak. Suara mahasiswa ini adalah pengingat bagi pemerintah bahwa mencerdaskan bangsa harus dimulai dengan menyejahterakan para pengajarnya. Suasana di depan kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan memanas Selasa petang. Puluhan mahasiswa datang membawa spanduk dan poster kritik terkait ketimpangan prioritas sektor pendidikan. Dalam orasinya, para mahasiswa menyoroti kontrasnya penerapan program makan bergizi gratis atau MBG dengan kondisi realitas guru honorer di lapangan. Masa mendesak pemerintah untuk segera memberikan upah yang layak serta kepastian status bagi para guru honorer. Kebijakan percepatan program makan gratis dianggap terlalu menyedot anggaran besar sehingga mengesampingkan hak dasar para tenaga pendidik. Yaitu terkait gaji-gaji yang tidak sepantasnya yang mereka dapatkan. Dan juga kami menuntut agar tenaga pendidik honorer itu diangkat segera menjadi ASN atau P3K. Itu, Bu. Akan tetapi pengelolanya atau pengakomodirannya di bawah-bawah itulah yang kiranya menjadi masalah. Hari ini kan di daerah-daerah pun yang tidak terjangkau oleh pusat, banyak sekali oknum-oknum yang bermain di belakangnya. Sebenarnya kalau MBG ini dikelola dengan baik, maka program ini akan berjalan dengan bagus juga. Sebenarnya kayak gitu, Pak. Menanggapi tuntutan tersebut, Wakil Ketua Komisi 4 DPRD Provinsi Kalsel, Gusti Iskandar, yang menemui massa menyatakan bahwa pihaknya telah berupaya maksimal dalam penganggaran. Ia mengklaim gaji guru honorer di tingkat provinsi saat ini sudah mencapai 3,4 juta rupiah per bulan. Selain itu, alokasi dana bantuan operasional sekolah atau BOS juga disebut telah mencapai angka 300 miliar rupiah guna menunjang kebutuhan pendidikan di Kalsel. Jadi sejak anggaran 2025, gaji guru honor itu sudah standarnya UMP. Sekarang besarannya 3,4 juta. Jadi maaf Adinda, kalau tadi disampaikan masih ada yang 500.000 atau 1,2 juta untuk tingkat tanggung jawab pemerintah provinsi, itu tidak betul. Karena itu kita sudah anggarkan. Kemudian juga dari anggaran 2,1 triliun tadi untuk gaji guru dan ASN di sektor pendidikan itu sudah 1,2 triliun. Kemudian dana BOS untuk sekolah-sekolah itu 300 miliar. Jadi baru sisanya. Meski telah ditemui, aksi unjuk rasa ini berakhir tanpa kesepakatan tertulis karena ketidakhadiran Ketua DPRD Kalsel di lokasi. Kecewa dengan hasil tersebut, aliansi mahasiswa mengancam akan kembali menggelar aksi dengan massa yang lebih besar hingga tuntutan mereka diadopsi dalam kebijakan nyata. Saidah Aisyah, Kompas TV, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Kita beralih ke informasi lainnya. Sobat Digital, kewaspadaan kesehatan kini sedang ditingkatkan oleh pemerintah Kota Banjarmasin. Pada Rabu siang, resmi diterbitkan surat edaran terkait potensi penyebaran hantavirus. Meski di Kalimantan Selatan sendiri belum ditemukan kasus positif, antisipasi ini penting karena penyakit ini dibawa oleh hewan pengerat seperti tikus. Mari kita mulai dengan menjaga kebersihan lingkungan rumah masing-masing karena mencegah tentu jauh lebih baik daripada mengobati. Merespons dinamika kesehatan global dan regional, pemerintah Kota Banjarmasin mengambil langkah cepat dengan mengeluarkan surat edaran resmi terkait kewaspadaan hantavirus. Surat ini telah didistribusikan ke seluruh puskesmas, rumah sakit, hingga klinik di Kota Seribu Sungai sejak awal pekan.
Hantavirus sendiri merupakan penyakit yang ditularkan melalui cairan tubuh tikus, seperti urin, feses, hingga air liur. Penularan pada manusia dapat terjadi jika seseorang menghirup debu atau partikel udara yang telah terkontaminasi kotoran hewan pengerat tersebut. PLT Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin, Dwi Atmi Susilastuti menegaskan bahwa penertiban edaran ini bukan karena adanya wabah, melainkan sebagai bentuk kesiapsiagaan tenaga medis dalam mendeteksi dini gejala penyakit tersebut. Iya, yang pasti kita sudah mengeluarkan surat edaran kewaspadaan untuk hantavirus ya. Kita sudah edukasi semuanya dan juga menggerakkan teman-teman puskesmas untuk lebih menekankan edukasi karena belum ada kasus juga. Kita temukan edukasinya adalah melakukan menjaga kebersihan rumah dan lingkungan, jangan cuma rumah kita sendiri ya, siapa tahu tikusnya dari tetangga. Intinya adalah kita sama-sama lah menjaga kebersihan di rumah. Selain menjaga kebersihan, masyarakat juga diminta untuk tidak meremehkan gejala kesehatan yang muncul. Jika merasakan demam tinggi, sakit kepala hebat, hingga sesak napas setelah terpapar lingkungan yang diduga terkontaminasi, warga diminta segera memeriksakan diri. Pemkot Banjarmasin berharap dengan adanya langkah antisipasi ini, masyarakat dapat lebih disiplin dalam menerapkan pola hidup bersih dan sehat, sehingga potensi penularan penyakit dapat ditekan sejak dini. Saidah Aisyah, Kompas TV, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Sobat Digital, Wali Kota Banjarbaru Erna Lisa Halabi memimpin sidak ke sejumlah SPBU. Langkah ini diambil setelah banyak keluhan masyarakat terkait antrean kendaraan yang memakan bahu jalan hingga memicu kemacetan. Dalam sidak ini, Wali Kota memastikan stok BBM aman dan menginstruksikan petugas untuk menertibkan lajur antrean. Kita harap dengan adanya penertiban ini, arus lalu lintas di Kota Idaman bisa kembali lancar dan nyaman bagi semua pengguna jalan. Kemacetan akibat antrean panjang kendaraan di sejumlah SPBU kini menjadi perhatian serius pemerintah Kota Banjarbaru. Wali Kota Erna Lisa Halabi turun langsung melakukan pemantauan di 3 titik krusial, yakni AKR Jalan Trikora, SPBU Simpang Lik Liang Anggang, serta SPBU Kilometer 19. Dari hasil dialog bersama pengelola, Lisa memastikan bahwa pasokan BBM untuk wilayah Banjarbaru sebenarnya mencukupi dan tidak terjadi kelangkaan. Ia meminta masyarakat tetap tenang dan tidak terjebak dalam fenomena panic buying yang justru dapat memperparah antrean. Monitoring aja dan menindaklanjuti adanya hasil keluhan masyarakat yang memicu antrian panjang di SPBU. Dan kita hadir di SPBU ini memastikan aja, artinya untuk penyediaan BBM, artinya untuk Banjarbaru insya Allah aman. Himbauan buat masyarakat jangan panik buying ya. Artinya pemerintah daerah menjamin bahwa stok BBM ini aman secara nasional juga insya Allah aman. Guna mengantisipasi adanya praktik kecurangan maupun penyelewengan distribusi, Kapolres Banjarbaru AKBP Pius telah membentuk satuan tugas khusus. Meski hingga saat ini belum ditemukan unsur pidana, pihak kepolisian tetap memberikan peringatan keras kepada pengelola SPBU agar beroperasi sesuai standar prosedur yang berlaku. Jadi untuk di Polres Banjarbaru sendiri kita sudah bentuk satgas ya. Jadi untuk mengantisipasi apabila ada penyelewengan atau pelanggaran atau pidana, ya kami akan tindak tegas. Makanya tadi kita ketemu langsung dengan para penanggung jawab SPBU untuk tetap bekerja sesuai dengan SOP ataupun aturan hukum yang berlaku. Sebagai solusi jangka pendek mengurangi kemacetan, petugas gabungan melakukan rekayasa lajur antrean dari 2 lajur menjadi 1 lajur tunggal agar sisa badan jalan dapat digunakan kendaraan lain. Personel dari Polsek, Satlantas hingga Satpol PP akan terus disiagakan di titik-titik rawan guna menjaga ketertiban dan kelancaran arus lalu lintas. Nabila Ceva, Kompas TV, Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Sobat Digital, gak cuma jaga ketertiban umum, personel Satpol PP Kabupaten Banjar kini juga disiapkan untuk situasi darurat. Mereka mengikuti workshop pelatihan kebencanaan yang difokuskan pada water rescue atau penyelamatan di air. Dengan menggandeng ahli dari Basarnas, pelatihan ini jadi bekal penting mengingat wilayah kita yang kaya akan sungai.
Kesiapsiagaan ini sangat penting agar petugas lapangan kita benar-benar siap saat masyarakat membutuhkan pertolongan dalam kondisi darurat. Guna meningkatkan standar kompetensi personel saat menghadapi bencana, Satpol PP Kabupaten Banjar menggandeng Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas dalam agenda workshop kebencanaan. Dalam sesi pelatihan ini, para instruktur dari Basarnas memberikan pemaparan mendalam terkait pengenalan berbagai peralatan keselamatan air. Mulai dari fungsi dan tata cara penggunaan baju pelampung yang benar, hingga teknik dasar pertolongan pertama pada korban tenggelam. 85 peserta yang berasal dari berbagai bidang di Satpol PP Kabupaten Banjar tampak antusias mengikuti setiap tahapan pelatihan. Selain personal inti, workshop ini juga memberikan penekanan pada penguatan tugas dan fungsi Satuan Perlindungan Masyarakat atau Satlinmas sebagai unsur penting yang bersentuhan langsung dengan warga saat terjadi musibah. Kita tidak pernah melaksanakan kegiatan serupa, kegiatan yang rutin seperti ini belum pernah kita laksanakan. Alhamdulillah di tahun ini kita khusus membuat satu workshop pelatihan kebencanaan. Karena ya memang tadi terkait dengan tugas dan fungsi Linmas di Satpol PP. Dengan pelatihan ini, pemerintah Kabupaten Banjar berharap seluruh personal Satpol PP memiliki kesiapan mental maupun fisik yang prima saat diterjunkan ke lokasi bencana. Sinergi antara kemampuan teknis dan kecepatan respon diharapkan dapat meminimalisir risiko korban jiwa saat terjadi keadaan darurat. Arpawi, Kompas TV, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Kita beralih ke jejak lainnya. Inovasi mahasiswa Banua kini punya payung hukum yang makin kuat. Sebanyak 47 perguruan tinggi se-Kalimantan Selatan resmi menjalin kerjasama dengan Kanwil Kemenkumham Kalimantan Selatan. Fokusnya jelas, yakni untuk melindungi hak paten dan karya intelektual hasil pemikiran para akademisi muda kita. Dengan adanya perlindungan ini, kita harap para mahasiswa makin semangat berkarya dan berinovasi tanpa perlu takut karyanya diklaim oleh pihak lain. Langkah besar dalam tata kelola hukum dan inovasi diambil oleh 47 perguruan tinggi se-Kalimantan Selatan. Serentak, para pimpinan kampus menandatangani perjanjian kerjasama atau PKS bersama Kanwil Kemenkumkalsel. Dua fokus utama yakni penguatan sentra kekayaan intelektual di lingkungan kampus serta program pemagangan mahasiswa pada pos bantuan hukum atau posbankum di tingkat desa. Tak hanya soal administrasi akademik, momen ini juga menjadi kabar baik bagi pelestarian budaya Banua. 5 sertifikat kekayaan intelektual komunal resmi diserahkan, meliputi musik panting, gamelan Banjar, kuriding, musik kintung, hingga kurung-kurung hantak. Kerjasama dengan tugas dan fungsi kita juga termasuk pemerintah provinsi di dalam membangun ekosistem ini sehingga masyarakat bisa lebih mudah ya, lebih bisa kita bantu atau kita layani baik dalam bidang hukum maupun dalam bidang pengembangan kekayaan intelektual. Langkah ini sejalan dengan visi pemerintah provinsi yang mendorong kampus sebagai motor penggerak inovasi daerah. Pengakuan hak paten terhadap aset budaya ini menjadi komitmen daerah dalam menjaga identitas leluhur di tengah arus modernisasi. Menempatkan anak-anak magang nanti di pos bantuan hukum di desa. Nah itu menurut saya itu hal yang luar biasa, itu yang pertama. Yang kedua tadi kerjasama dengan perguruan tinggi se-Kalsel ini dalam hal pengembangan kekayaan intelektual. Terus yang ketiga, Kalimantan Selatan ada 5 aset gitu ya yang diakui atau sudah memiliki hak paten. Melalui legalitas hukum ini diharapkan seluruh potensi lokal Kalimantan Selatan memiliki kepastian hukum yang kuat. Sehingga karya inovasi anak bangsa maupun warisan budaya Banua dapat terus terjaga dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat. Nabila Ceva, Kompas TV, Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Itulah 7 rekaman jejak digital kita untuk hari ini. Mulai dari perjuangan hidup di tengah musibah, aspirasi pendidikan, hingga upaya perlindungan karya anak bangsa. Terima kasih telah menyimak jejak digital, tetaplah waspada pada bahaya kebakaran. Jaga kebersihan lingkungan dan mari kita dukung terus inovasi positif di Banua kita. Saya Aulia Tasya, sampai jumpa di jejak digital berikutnya. Tetap semangat.